Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudariku, teman-teman yang terkasih, sahabat-sahabat. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Markus bab 8 ayat 34 dilanjutkan dengan ayat 9 bab 9 ayat 1. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Katanya lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman, sahabat-sahabat yang terkasih, Penginjil Markus yang kita dengarkan tadi mengisahkan bagaimana Yesus mengajarkan kepada para pendengarnya, kepada orang banyak dan murid-muridnya. Tentu latar belakang atau Yesus mengajarkan ini tidak terlepas dari informasi yang diberikannya akan penderitaan atau informasi berkaitan dengan dirinya yang nantinya akan menanggung banyak penderitaan dan ditolak. Dan juga persoalan ketika Petrus berusaha untuk meminta Yesus lari dari penderitaan yang disampaikannya itu dan mencari aman tentunya. Tapi di sini Yesus menegurnya, sebab apa yang dilakukan oleh Petrus itu adalah pikiran manusia. Dan oleh karena itu Yesus pada kesempatan ini menyampaikan ajarannya kepada para muridnya. Intinya bahwa supaya mereka yang percaya kepada Yesus senantiasa mampu menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti Yesus. Menyangkal diri tentu dalam hal ini berkaitan dengan ketakutan untuk menyatakan kebenaran, ketakutan untuk menjadi saksi kebenaran, ketakutan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Memang kita manusia itu adalah manusia yang lemah, rapuh, tentu tergoda dengan berbagai tawaran-tawaran kenikmatan dunia, apalagi yang menguntungkan. Tentu dalam situasi seperti ini kita tidak menyangkal ada begitu banyak orang yang terjebak di dalamnya dan bahkan meninggalkan imannya serta melakukan tindakan-tindakan di luar nilai-nilai kemanusiaan, nilai keadilan dan sebagainya, yang memang semuanya itu dia melakukan kejahatan. Dan juga tentu menyangkal diri lebih juga pada berkaitan dengan pemikiran-pemikiran yang berusaha meninggalkan penderitaan Mungkin dalam arti ini memang untuk menegakkan kebenaran atau menjadi pelaku kebenaran tidaklah mudah. Orang takut untuk itu, sehingga dia terkadang menyangkal dirinya dan berusaha untuk mencari-cari alasan agar menyelamatkan dirinya, tidak mampu menjadi atau menyatakan kebenaran, menyatakan apa yang sesungguhnya. Nah, Yesus di sini, kalau ada orang yang mau atau orang yang berani menyangkal dirinya, itu artinya orang itu yang mampu memikul salibnya. Sebab bagi Yesus
Kematiannya di salib itu adalah perjalanan menuju kebangkitan, menuju kemuliaan, menuju kemenangan. Dan di sini pun Yesus memberikan gambaran bahwa manusia yang berani untuk menyatakan kebenaran, berani tampil untuk melakukan kebenaran, kehendak Allah, untuk mencapai kemuliaan itu harus melalui keberanian itu, meskipun ada begitu banyak rintangan yang harus dihadapi. Nah, menghadapi rintangan-rintangan ini demi komitmennya pada sang kebenaran, pada Yesus, kepada apa menjadi kehendak Allah, itu salah satu jalan bagi dia untuk bisa mencapai kemenangan, atau dalam arti bahwa dia menyelamatkan nyawanya. Dia membuka ruang keselamatan bagi dirinya, atau berani memasuki pintu yang sempit itu. Dan juga mengikut aku dalam arti ini, kalau kita sudah mampu menyangkal diri memikul salib, dan pada saat itulah sekiranya kita menjadi pengikut Kristus yang setia dan mengikutinya sampai titik terakhir, sampai di mana Yesus itu berhenti, di situ jugalah kita berhenti. Dan juga teman-teman yang terkasih, Yesus menegaskan kalau seandainya kita itu atau menegaskan keberadaan kita dengan mengatakan, apa gunanya kita seluruh memiliki dunia kalau kita kehilangan nyawa, atau di sini dalam arti tidak ada gunanya kita memiliki banyak hal, tetapi itu semua kita rampas dari perbuatan-perbuatan kita yang menyurutkan semangat kita sebagai pembela kebenaran, sebagai pewarta kebenaran. Dia mengatakan, siapa yang menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan. Jelas sekali di situ dikatakan oleh Yesus, ya. Jadi yang menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Ketika dia boleh di dunia ini, dia boleh bertindak dari apa yang dia lakukan itu menumpukan banyak hal atau menguntungkan dia, tetapi dengan jalan tidak melalui atau tidak melepaskan atau menyangkal dirinya, dia kan diperoleh dari tindakan-tindakan yang merugikan orang lain dan juga tidak sesuai dengan kehendak Allah, menghindari salib tentunya, atau menghindari penderitaan. Bagi Yesus, dia akan kehilangan nyawanya, sebab dia mungkin memperoleh kebahagiaan di dunia ini, kebahagiaan yang semu diperolehnya dari rancangan-rancangannya yang jahat. Tentu dalam hal itu Yesus mengatakan orang itu akan kehilangannya. Tapi sebaliknya dia mengatakan bahwa orang-orang yang kehilangan nyawanya karena Yesus dan karena Injilnya, Yesus mengatakan orang-orang itu yang menyelamatkan nyawanya. Artinya bahwa bagi Yesus, setiap orang yang menyangkal diri, berani menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut dia, dan berkomitmen mengikut Yesus, orang-orang itu bagi Yesus telah mengangkat jiwanya sendiri memasuki kehidupan yang kekal. Ketika itu menjadi sebuah jaminan dari komitmen orang-orang yang mencintai Allah dengan sepenuh hati, dalam arti ekspresinya dalam kehidupan, melakukan kebenaran, melakukan kebaikan dan sebagainya. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, pesan yang mungkin kita peroleh dari bacaan hari ini adalah Yesus itu menghendaki kita untuk hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah, atau apa yang menjadi refleksi gereja yang disampaikannya kepada kita. Tentu refleksi gereja atau ajaran yang disampaikan oleh gereja kepada kita adalah kita menjadi orang-orang yang baik. Tidak hanya baik, tetapi juga mempraktekkan kebaikan itu dalam hidup bersama. Keadilan, kejujuran, kesetiaan, dan sebagainya. Ya, tentu dengan pendasaran-pendasaran firman, ajaran-ajaran Bapak Gereja, ya, ajaran-ajaran para rasul, ya. Tentu gereja dengan pendasaran-pendasaran seperti itu, ya, mengajak umatnya untuk tidak tenggelam dalam tindakan takut akan kebenaran, mengajak umatnya untuk berani menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus itu dengan sungguh-sungguh.
Dengan demikian teman-teman saudara-saudaraku yang terkasih, bacaan hari ini mengajak kita untuk setidaknya berani menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus dengan penuh kesetiaan. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.